warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin 'ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami' Baitur Rahim Bapak Haji Wardi. Yang terhormat Bapak RT, yang terhormat Bang Haji Arfan, dan para tokoh masyarakat, para asatidz, para pengurus lainnya, yang mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di sini Allah berikan kita sehat afiat. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allah Ta'ala jadikan anak-anak, cucu dan keturunan kita sholihin dan sholihat. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat para bapak ibu rahimahumullah. Para bapak yang belum niat i'tikaf, saudara-saudara yang belum niat i'tikaf, maka niat i'tikaf. Biar kita pahalanya double. Di akhirnya saya niat i'tikaf dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu di hati mau seperti itu. Hadirin hadirat para bapak ibu rahimahumullah. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Rajab, yang dimana di bulan Rajab punya keistimewaan, termasuk 4 bulan yang dimuliakan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan Nabi ngajarin doa kepada kita di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahkan kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan berkahkan juga di bulan Sya'ban. Wa ballighna, ya Allah sampaikan kami Ramadan, masuk bulan Ramadan sehat afiat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita sampai bulan Ramadan. Amin. Dan seterusnya dalam keadaan sehat afiat. Amin Allah. Dan di bulan Rajab juga ada peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Kalau Isra itu masih begini kan? Bu, Isra begini. Jadi Isra itu kalau secara bahasa perjalanan Nabi di malam hari, itu namanya Isra. Jadi kalau mohon maaf, secara bahasa perjalanan di malam hari namanya Isra. Pokoknya asal malam jalan aja itu disebut Isra secara bahasa tuh. Nah bapak nih kan ke warung beli rokok, kita teman, lu mau kemana? Isra. Mau Isra. Padahal mau beli rokok. Jadi secara bahasa Isra perjalanan di malam Hari. Kalau Mi'raj secara bahasa akar kata dari araja ya'ruju urujan, artinya naik. Mi'raj. Jadi kalau misalnya naik disebut Mi'raj. Andai kata nih misalnya bapak ke atas benerin genteng, Mi'raj. Pokoknya asal naik Mi'raj. Makanya ntar pulang ibu tanya anaknya, bang mau Mi'raj enggak? Lain itu mah. Nah, jadi kalau Mi'raj itu artinya naik kalau Mi'raj. Jadi kalau secara bahasa itu, tapi secara istilah maksudnya apa? Isra itu adalah perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj naiknya Nabi itu dari Masjidil Aqsa terus langit pertama, terus langit ketujuh, terus Sidratul Muntaha,
kemudian berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Isra masih di bumi. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masih di bumi, masih kelihatan. Andai kata kita belum ke sono, kita bisa melihat Masjidil Haram. Udah gampang. Andai kata kita belum ke sono, mudah-mudahan bisa pergi haji umroh semua. Amin Allah. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Andai kata Alhamdulillah. Allahumma shalli ala nabi. Kalau ketampian sini aja nggak apa-apa, masuk yang bapak-bapak. Ibu, ketampiasan kayak ibu, aman. Ya soalnya orang kalau naik motor suka di situ sih ngauknya ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu masih bisa dilihat. Masjidil Haram kita tahu, Masjidil Aqsa kita tahu, meskipun kita belum ke sono. Iya, gampang. Tinggal ini aja, ketik aja Masjidil Aqsa, udah ternongol. Kalau mas ketik, tinggal bilang aja Masjidil Aqsa, nongol udah. Tapi ada juga sih Masjidil Aqsa, muter boy. Itu paketnya habis tuh. Jadi kalau Isra masih kelihatan. Karena masih di bumi. Tapi kalau Mi'raj itu dalam gaib bang. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Kita kagak tahu. Di handphone nih kita ketik nih langit ketujuh, ada nongol. Sidratul Muntaha ada kelihatan. Ada juga ketik Sidratul Muntaha, nama musola di Padian. Tapi kalau alam itu dalam gaib kita nggak tahu. Langit aja bu, langit nih. Kita nengok ke atas, yang kita lihat sebenarnya awan apa langit? Hah? Awan kan? Awan, langit kan kita sendiri kok. Itu ada gunung ya, Rinjani di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Itu kalau di puncaknya, kalau di puncak gunungnya, kalau kita ada di puncak gunungnya, itu di bawah tuh awan. Itu di bawah awan. Tengok lagi ke atas, awan. Kata orang ini mau kata saya kapan kesomonya. Di kata orang itu di bawah awan, atas awan, langitnya nggak tahu. Jadi kalau Mi'raj itu dalam gaib, naik terus dalam gaib, kita nggak tahu. Di yang nyari di YouTube juga di Google kagak bakalan ada, kagak ada yang namanya Sidratul Muntaha, Arasy, Kursi, Rafraful Akbar, nggak ada. Karena itu udah alam gaib. Nah, yang saya pengen ambil apa di sini? Allah Ta'ala fardukan sholat itu yang saya pengen bahas. Isra Mi'raj udah pada maklum semua. Yang Allah perintahkan sholat 5 kali sehari semalam, gitu. Kita renungkan ya. Kenapa kalau kita masih ogah sholat misalnya, masih malas sholat? Allah kasih kita sehari semalam berapa jam? Sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Oke. Sekali sholat kita umpama ya maghrib berapa menit? 5 menit. Rata-rata setiap sholat kita berapa menit? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya berapa menit? Ada nggak sekali sholat 10 menit? Nggak ada kayaknya. Tapang penghina kuliah kulhu semua ini mah. 5 menit ya, anggap 5 menit sekali sholat. 5 dikali 5 waktu 25. Ini andai kata murni doang, sholat doang cuma 20 menit. Anggaplah setiap sholat kita wirid, zikir, setiap sholat tuh
Berarti anggaplah sehari semalam 1 jam lah misalnya, dengan wiridnya, dengan zikirnya, kita nunggu adzan dan iqamahnya, anggaplah 1 jam. Andai kata 1 jam, berarti masih ada jam, berapa jumlah jamnya? 23. Kita cuma pakai 1 jam. Dibandingkan dari 23 jam, cuma 1 jam. Cuma 1 jam. Kalau cuma menit, sholat murni cuma 25 menit. Allah kasih waktu kita 24 jam. Oke, dikurang tadi 23 jam. Kita dari 23 jam bisa makan, bisa minum, yang laki nyari nafkah, ibu bisa apa juga dikerjain. Anak-anak bisa main game, main lato-lato, kotok-kotok gitu. Maghrib main kayak begitu. Nah, berisik tau? Masih begitu. Semuanya bisa kita kerjain. Kenapa? Ya, yang cuma 5 menit kita ogah kita kerjain. Padahal kita bisa napas. Padahal nikmat Allah kasih banyak banget sama kita. Kita alhamdulillah kesini pada gagah semua kan, masih bisa jalan semua kan. Yang beda ntar pas bangunnya beda keras makanya itu doang sih sebenarnya. Kalau yang udah rada-rada gocap ke atas mah pegangan dulu, makanya pilih ngempet nyender. Yang nyender jangan geser, biarin aja. Kalau model begini nih langsung bangun. Lah kalau udah 60 mah kan pegangan dulu. Oh, semuanya benar-benar sehat. Jadi balik lagi. Cuma 5 menit kita kerjain. Kenapa masih ogah juga? Padahal kalau diruntut daripada sejarah itu satu hari 50 waktu. Turun. Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang Allah waktukan kepadamu dan umatmu? Sholat 50 kali sehari semalam. Wahai Muhammad, minta keringanan pada Allah. Balik lagi Nabi Muhammad. Turun berapa ya Muhammad? 45. Masih kebanyakan umatmu. Jangan kata umatku aja gak sanggup. Balik lagi. Berapa Muhammad? 45. Minta lagi kurang. Balik lagi 35. Minta lagi 30. Jadi 25. Jadi 20. Jadi 20. 15. Jadi 10. Jadi 5. Tanya lagi berapa wahai Muhammad? 5. Udah minta lagi kurang. Apa kata Nabi Muhammad? Oh gua mamut. Balik dulu. Akhirnya mentok-mentok berapa? 5. Ini yang 5 waktu aja modelnya kita masih begini. Apalagi kalau sholatnya 50 kali sehari semalam. Karena coba lihat dah, sholatnya rukunnya 13. Ada ulama mengatakan 17. Nggak ada yang berat. Sholat wajib berdiri. Nih ngomong yang wajib. Sholat fardu subuh, duhur, asar, maghrib, isya wajib berdiri. Ini rukun yang ketiga. Pertama niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri bagi yang mampu. Ini berdiri. Wajib. Itu juga kalau misalnya alal qadir, atas yang mampu. Umpama pala puyeng mati luar biasa. Diri aja tuh udah nggak, sempoyong udah nggak mampu. Boleh dulu. Cuma puyeng ada 2, ada puyeng penyakit, ada puyeng nggak punya duit. Kayaknya orang sini kedua nih. Nah, kalau puyeng boleh duduk. Ini ngomong sholat fardu, ntar sholat sunnah saya bahas. Duduk boleh. Duduk kagak sanggup, kita berbalik. Ngadep arah kiblat, kepala di sini, kaki di sono, sebelah kanan ngadep arah kiblat. Berbaring kagak bisa juga, terlentang. Kepala di situ, kaki di situ, ngadep arah kiblat, cuma kepalanya dikasih bantal. Jadi bukan lurus dengan ke atas, bukan ngadep kiblat, kepalanya kasih bantal. Itu teman-teman pun dengan kalau ruku gimana, sujud bagaimana, dengan kepala. Ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gerakan kepala sambil tergerak. Kalau kepala kan bisa digerakin juga, udah diam aja, kedipan mata. Ruku Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, kedip-kedip kayak orang cacingan. Itu nggak bisa. Isyarat gerakan hati. Ada orang diam aja. Bayangin hatinya lagi ruku. Bayangin hatinya itu lagi tidak, hatinya sujud.
lintasan hati. Kalau hati udah nggak bisa juga, baru kita bungkus. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini sholat fardu nih. Tapi kalau sholat sunnah, witir sunnah nggak? Qobliyah ba'diyah sunnah nggak? Duha, taraweh, itu mah boleh duduk. Ibu misalnya nih, bapak misalnya qobliyah ba'diyah, adik-adik di qobliyah ba'diyah, andai kata duduk masih sah, cuma pahalanya separoh. Taraweh misalnya nih, kayaknya capek juga ya duduk kan, masih sah. Andai kata semua makmum duduk, nggak ngapa-ngapa. Apa imam yang taraweh duduk semuanya, itu nggak ngapa-ngapa. Namanya masjid aneh. Ini ngomong sunnah nih, sholat sunnah. Tapi kalau separuh emang mesti berdiri. Sekarang apa coba? Diri nggak mampu duduk nggak mampu berbaring nggak mampu terlentang dengan isyarat daripada kepalanya, isyarat kepala nggak mampu dengan pelupuk mata nggak mampu dengan hatinya. Apa yang berat coba? Nggak ada yang berat. Baca Fatihah, surah bebas sebenarnya. Surah karena sunnah ayat. Surah bebas. Saking bebasnya kuliah kulhuwallah. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sampai malaikat tidak hafal, pasti kulhuwallah. Pasti kulhuwallah. Apa yang berat coba? Yang berat tuh hati kita, kagak mau. Allah udah kasih keringanan. Yang berat hati kita. Ini lagi hajatan, lagi apa? Udah sholat, kalau usah Allah juga mau pengampun. Tukang rias kita yang bayar, dandan kita yang suruh, kita yang bayar, kita kagak gratis. Urusan sholat dulu. Gimana mau berkah kalau kitanya kagak sholat? Jadi yang bikin berat tuh di kita, hati kita. Coba ajaran agama yang wajib ya, yang mana yang berat? Gak ada yang berat, gak ada. Ini sholat dah rutin dah tuh setiap hari sholat. Kalau puasa setahun cuma sekali, bulan Ramadan. Zakat fitrah sama zakat mal. Haji bagi yang mampu. Sholat saban hari, tapi sholat nggak ada yang berat, nggak ada yang berat. Yang berat hanya hati kita. Padahal nih, kalau orang ikhlas dia latihan sholat, itu setiap gerakan dia punya rahasia tersendiri. Wabil khusus ketika sujud, Allahu Akbar. Coba lagi sujud. Muka yang kita hormati, muka yang kita muliakan, taruh di mana? Mohon maaf, pantat kita posisinya lebih tinggi dari muka enggak? Padahal yang kita muliakan, yang sehari-hari kita dandanin, mohon maaf, muka apa pantat? Ibu-ibu apalagi nih, yang mahal anggarannya muka. Ini namanya apa nih Bu di sini? Alis. Ada buat alatnya juga nggak? Kecantikannya ada kan? Kalau yang ini nih, ini apa? Eyeliner. Nah, tuh, anak kecil aja tahu. Kan ada kosmetik anak-anak, emang ada tuh anak yang SD. Itu di kosmetik kita ada tuh yang main-mainan, yang biar gini tuh. Duit lagi nggak tuh? Terus yang di sini, nih di sini ada kan, astagfirullahaladzim. Iya, ada ungu jingga, gini, biru, gitu, abu-abu monyet, terus ada tuh. Nih, apa nih? Gelas on, bener. Ini anak siapa sih nih? Gelas on, iya. Duit lagi nggak Bu? Duit lagi, gelas on. Ibu. Duit lagi nggak? Ibu maksudnya saya nanya begini biar suaminya pada mikir, itu maksudnya. Kemudian apa kagak itu kira-kira? Kayaknya orang pengen ngambil bini cakep, orang lain lihat cakep, bini orang dimodalin. Bener kagak? Besok kayaknya diajak borong besoknya kayaknya.
dilihat apanya? Apanya? Kamal apanya? Mukanya. Yang belum nikah nih, Hendra apanya? Jempolnya. Hendra jangan lihat jempolnya. Pokoknya kalau cantangan cakep dibilang. Oke, muka semua kan yang belum nikah, pasti lihatnya muka. Yang anak gadis juga pasti lihat muka. Mau nikah, muka dulu, muka. Nih, sentral. Tapi kita rela taruh di bawah. Ibu dandan pasti muka, lihat kondangan kemana, muka. Habis sholat aja langsung lihat kaca. Lipstiknya kan kena dulu, muka lagi. Yang dibedakin pasti muka, nggak ada pantat dibedakin bukan. Kecuali pakai Heroxin sama bedak ular yang gatel tuh. Yang ada guring. Muka, coba lagi sujud, muka kita rela taruh bawah. Nih sujud begini, tuh taruh bawah. Kalau pantat sama muka sama, itu mah tiarap. Lu ngapa begitu? Tiarap gitu mah. Bukannya sujud. Tuh lihat tuh, muka kita rela taruh bawah. Diucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masuki Tuhanku yang tinggi dan pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rela taruh bawah. Lempangan sujud begitu, hilang kesombongan. Yang merasa paling pinter, yang merasa paling alim, yang merasa paling kaya, yang merasa paling ganteng dan cantik, yang merasa uang banyak, yang merasa jabatan tinggi, musnah ketika sujud. Semuanya yang besar adalah Allah Subhanahu. Yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu. Hilang sudah. Ini dia kata dia pintar tuh orang. Mau siapa kek? Mau pintar agama kek? Mau dia titelnya bererot, profesor, doktor, MA atau MM, Metro Mini. Iya. Kamar mandi. Geledak, kepleset, geledak ini belakang, kalau ini gedot. Nah, ini mufradat Betawi. Nah, geledak, geger otak, hilang profesornya, hilang doktornya. Doktor tuh S3, S1, sarjana, S2, master, S3, doktor, S10, pondok betung Ciputat. Ya orang saya 4 tahun kuliah mungkin, lewat itu, lewat S10, naik 10. Hilang udah. Kalau Allah pengen cabut ilmu orang, udah nggak ada ilmunya. Bertahun-tahun dia ngapal ini ngapal itu hilang. Yang pengen sombong dengan ilmunya Allah cabut hilang. Yang merasa kaya kali gitu, orang kaya gitu, pengen Allah berusin gampang. Ketipu, bakaran, hilang duit di bank, uang ratusan juta di bank hilang, kata nggak tahu kemana itu duitnya. Aneh, di bank aja bisa hilang. Di celengan ayam awet. Beletak. Iya. Ya Allah, di bank hilang ratusan juta, tahu kemana itu? Kemana duitnya? Makanya orang sini mah jarang nabung di bank, emang tuh orang punya duit. Allah gampang. Yang merasa kaya sekejap hilang duit, habis. Yang merasa ganteng, yang merasa cantik, gampang. Entah dia kenapa-napa, dia kecelakaan, apalah, buta aja, hilang kegantengannya, hilang kecantikannya. Lagi pula kita dikata ganteng, dikata pintar, dikata apa kan gara-gara ada orang. Kalau nggak ada orang mah kita nggak dikata apa-apa. Bener ada. Ini ada orang nih, cantik, ganteng. Karena ada orang di sampingnya yang mukanya standar. Kayak gini nih. Pakai tegesin. Kebangetan ganteng, yang enak tuh seneng-seneng, tapi dilihatnya enak. Ganteng
jelek banget kagak, seneng-seneng tapi dipandang enak. Nah, kayak saya. Yang penting wajah berseri-seri. Nah, yang itu paling ganteng. Ya, udah kalau lo pengen jabatan tinggi ada waktunya 5 tahun. Itu juga kalau misalnya dia pensiun selamat. Ya kalau kebongkar KPK. Ada waktunya sebenarnya, ada masanya sebenarnya, ada masanya. Jadi apa yang kita sombongkan ntar hilang semua. Yang ada subhana rabbiyal a'la, Rabiam. subhana rabbiyal a'la. Udah itu doang. Itu pelajaran dari sholat. Apa yang kita mau bawa? Dubur kita, pantat kita lebih tinggi, lebih tinggi. Ini padahal ini semuanya ada di sini, ada di sini. Coba EKTP yang dipoto apa kita? Bukan. Ada nggak pantatnya? Kagak ada kan? EKTP. Muka kita yang dipoto. Umpama dia nih mau malam-malam dia lewat Ribang, sono. Ribang mau arah sono keluar tuh. Ada orang kita ketemu, dia nggak punya kaki, masih bisa hidup nggak? Tangan kagak ada, masih bisa hidup. Tangan kagak ada, kaki kagak ada, masih bisa hidup. Kita mal-mal lewat Ribang sono, terus sono gelap banget sono. Ada orang kagak punya pala, kira-kira itu siapa? Ini kita muliakan, tapi kita rela taruh di bawah. Hilang udah kesombongan, hilang kepongahan, hilang ketakaburan. Biasa-biasa aja. Bukan dilarang kaya, bukan dilarang pinter, bukan dilarang alim, bukan dilarang punya jabatan. Tapi ingat, semuanya juga akan hilang. Kalau nggak ada yang kaya, nggak ada yang bayar zakat, nggak ada yang pergi haji, gitu. Itu ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau yang kaya aja kagak boleh sombong, apalagi yang susah. Allah gedek orang kaya sombong, tapi Allah lebih gedek lagi orang susah sombong. Orang kaya kali masih pantas kali, rukonya dia punya, tanah dia lebar, apa juga. Orang susah mau gaya, apa yang disusahin coba, apa yang digayain coba. Jadi ketika sujud itulah ngajarin agar kita hilang kepongahan dan kesombongan kita. Yang maha tinggi hanyalah Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi hati-hati yang kagak mau diriin sholat, yang nggak mau diriin sholat. Kata Imam Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Az-Zawajir ada ikhtilafil kabair. Pertama, antara tunza'ul barakatu min umri, yang kagak mau diriin sholat, kagak mau sholat. Ini orang Islam nggak mau sholat ada dua macam nih. Ada yang ngingkari kewajiban sholat. Sholat mah nggak wajib. Sholat mah nggak usah. Apa sholat nggak usah, nggak wajib. Itu kalau dia ngomong begitu, dia tinggalin sholat. Wah, semua nggak usah sholat juga. Yang penting eling, yang penting ingat, yang penting dekat pada Allah, nggak usah sholat. Karena sholat itu perantara nggak perlu. Yang penting saya ingat pada Allah, murtad. Ninggalin sholat karena ngingkarin, murtad, mesti syahadat lagi. Tapi kalau ninggalin sholat karena malas, iya bang, saya memang sholat wajib. Saya juga yakin sih kayaknya saya ke neraka dulu ini, kayaknya iya saya bisa. Kayaknya ke neraka dulu ini. Itu tetap muslim tapi fasik. Ini orang yang gak mau ngerjain sholat nih. Satu, di dunianya tuh zaul barakatu min umri, Allah cabut keberkahan dari umurnya. Umur tuh bisa 70, bisa 80, bahkan lebih. Tapi kalau berkah kagak ada, buat orang lain gak manfaat. Jangan kata orang lain, dia aja bingung hidup, dia sendiri bingung. Waktu begitu aja hilang. Orang lagi pada ngobrol, lagi pada ngumpul, dia datang, bubar, itu namanya. Kagak depan ada wajah. Hati-hati kayak begitu. Itu namanya umurnya kagak berkah, umur kagak berkah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah sama umur kita. Umur berkah ya, umur 40, tapi ibadahnya Masya Allah. Imam Ghazali lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Sekarang Hijriahnya 1444 Hijriah. Imam Ghazali lahir 450, meninggal 505. Coba 505 dikurang 450 berapa? 55. Umurnya cuma
Ghazali tadi mah, Imam Ghazali. Tapi ilmunya, manfaatnya itu luar biasa. Yang kedua, singkat aja nih, ketika sekarat merasa haus. Ini orang yang suka ninggalin sholat ketika sekarat merasa haus. Kan orang sekarat kita kagak tahu. Yang dia rasa tuh, yang kita lihat, dia lagi ngapain kita orang tahu. Soalnya pas dia mati nggak WA kita sih, jadi kita orang tahu gitu, ngapa lu gitu nggak tahu kita. Makanya kalau ini ninggalin sholat pas sekarat tuh haus luar biasa. Nanti ketika dikubur, yudhayyaqu 'alal qabr hatta yahtalif adla'u. Itu kubur ngipit dia. Tulang-tulangnya paling pertek. Itu terus menerus sampai yaumul qiyamah model begitu. Kalau anaknya hidup dikirim Fatihah, Allah ringanin siksaannya. Kalau kagak, naudzubillah min dzalik. Dan terakhir dibangkitkan, fawailul lil musallina alladziina hum 'an shalatihim. Celakalah dalam tafsiran syiddatul adab yang pedih. Dalam tafsiran wadin fi jahannam, jurang dalam neraka jahanam buat siapa? Fawailul lil musallina alladziina hum 'an shalatihim sahun, ay alladziina yu'akhiruna as-shalata 'an waqtiha. Yang ngulur-ngulur waktu salatnya. Masuk zuhur ditartarin, akhirnya asar masuk zuhurnya hilang. Akhirnya zuhurnya kagak sholat. Asar masuk ditartarin, maghrib masuk, hilang waktu asar. Tuh yang suka mundur-mundur. Makanya kalau ada waktunya udah sholat, udah enak kalau ada waktunya. Ini kan dulu belum ada klaster nih kan, masih lapangan kan, yang semua masih lapangan semua tuh. Saya kalau ngajar kadang lewat dulu, lewat situ, lewat sini gitu. Terus saya lihat udah mau maghrib, saya lihat ya Allah itu ya maghrib masih main bola, belum pulangnya, belum keringetnya, belum mandinya, kapan maghribnya keburu isya. Saya lihatin ya Allah itu mau maghrib belum rapi juga. Cuma saya lihatin, lah itu mau ngaji sama saya. Akhirnya saya kagak tanya. Kita kalau saya tanya, bang, apa belum rapi juga? Nanti dibalik ke Ustaz, maghrib jangan jalan dulu. Nah, ngomong ajar. Ingat deh, yang kagak mau sholat, ntar merasakan sendiri. Yang sholat merasakan sendiri. Allah nggak butuh sholat kita butuh Allah. Allah nggak butuh ibadah kita, karena Allah Tuhan. Ya, Allah nggak butuh. Allah beda dengan makhluk. Kalau kita saling membutuhkan, kita satu dengan lain, biar kata sekaya-kayanya orang butuh orang, biar sepintar-pintarnya orang butuh orang. Kita saling membutuhkan. Coba misalnya nih ya, misalnya saya kesini datang malam Sabtu, ini kan malam Minggu, malam Ahad nih. Saya datang sini malam Sabtu. Yang mau makan makanannya nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, beneran. Jadi sambil dengerin sambil makan, karena kan ilmu dapat kenyang iya. Iya, ntar giliran saya makan pulang dah. Saya diwekan, bayar. Sebenarnya saya juga mau buat, ini bayar nunggu hujan ini. Kalau udah kering dari tadi saya udah ini. Udah makan bayar udah nggak apa-apa. Kenyang juga, ilmu dapat, enak tak pulang tinggal tidur. Jadi nih, andai kata nih saya kesini datang malam Sabtu, kagak ada orang sama sekali, satu juga kagak ada. Ini kita saling membutuhkan nih kita nih. Saya datang sini malam Sabtu, saya ngomong di sini pakai kursi lagi, ngomong kayak gini, orang kagak ada. Masya Allah, orang apa tuh? Sejak kapan saya ngomong begini? Berarti saya butuh dengan hadirin hadirat. Sebaliknya nih, bapak ibu, adik-adik semuanya. Mau ngapain? Mau makan? Enggak, ya udah duduk yang rapi, tenang, minum. Nah, sebentar lagi. Misalnya nih, bapak ibu datang sini malam Ahad nih, saya kagak datang, tapi semua pada melihat ke sini. Ini kagak ada orang, ini ada orang nih. Kagak ada, pada begini gaya banget, begini ya semua. Orang lewat makin bingung, ya Allah, gila berjamaah. Bukan untuk kita sholat juga, Allah kagak butuh. Tapi kita butuh pada Allah Ta'ala. Kita ini butuh pada Allah Ta'ala. Allah gak butuh pada yang lain. Sholat buat kita, sholat juga buat kita.
Yang mau sholat di masjid terserah, kagak sholat juga terserah, masing-masing juga ntar meninggal, kuburan juga ntar beda-beda. Yang kagak kesini juga ntar akhirnya kesini juga. Pas meninggal, gak tanggung-tanggung, imam kalah sama dia. Dia di depan, imam di belakang. Pas nanti ntar, yang kagak open sama masjidnya, yang bodo amat sama masjidnya, yang kagak peduli sama masjidnya, ketahuilah ntar mari-marinya dia kemari juga. Pasti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.